Hai semuanya, kali ini kita akan membahas tentang one way ANOVA. Menarik banget nih. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Bintil Veteran Aji. Saya dari Prodi Statistika 2018 dari Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya sedang melaksanakan KKN mandiri online di domisili masing-masing. Nah, saya kebetulan domisilinya di Nganjuk nih, jadi saya KKN-nya di Nganjuk di daerah rumah saya sendiri. Oke, langsung saja di pembahasan one way ANOVA. Nah, langkah one way ANOVA ini ada 3. Kita harus memenuhi beberapa asumsi. Yang pertama ada uji asumsi normalitas, yang kedua ada homogenitas. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang one way ANOVA. Oke, studi kasus penelitian menunjukkan bahwa terdapat peminjam buku pada suatu perpustakaan. Terdapat 3 kelompok buku, buku pelajaran, buku referensi, dan buku bacaan. Kita akan nanti tentang yang pertama, berapa rata-rata peminjam ketiga jenis buku tersebut? Apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam peminjam ketiga jenis buku tersebut? Rata-rata peminjam buku mana saja yang sama atau berbeda penjualannya? Nah, data yang akan kita gunakan adalah data ini. Hari pertama sampai hari ke-10. Nah, ini data orang-orang yang meminjam buku. Oke, langsung saja ke SPSS-nya. Nah, kita udah tahu kan. Kita mencari variabel view. Ini tulis nama variabelnya, yaitu variabel x. Oke. Ini saya lebih suka nulis 0 sih. Labelnya tulis, ini kan tadi kan namanya jenis buku ya. Jadi kita tulis jenis saja. Oke. Value, kita mencari value, terus kita pilih. Nah, ini ada value pertama, tadi kan buku pelajaran nih. Kita tulis pelajaran. Oke, add. Terus buku kedua itu tentang referensi. Add. Ketiga itu buku bacaan. Add. Jangan lalu kita OK. Setelah kita OK, bawahnya kita tulis variabel y-nya. Nah, berarti variabel y-nya itu kalau ini jenis berarti ini peminjam. Sudah, ini non. Ini aja. Oke, kita udah nulis ini ya. Selanjutnya kita pilih data view. Muncul ini, kita masukkan datanya. Tapi datanya kita ubah dulu. Ini. Jadi kan datanya ini kan. Kita ubah dulu untuk datanya. Nah, seperti contoh ini. Buku pelajaran untuk yang nomor 1, buku referensi untuk nomor 2, buku bacaan untuk nomor 3. Nah, jadinya itu seperti ini. 1, ini hari pertama sampai hari ke-10. Oke. Nah, ini sampai bawah. Nah, ini langsung kita copy saja ya. Ctrl C. Oke. Terus kita pilih Ctrl V. Bentar. Nah, ambil seperti ini. Nah, untuk pertama kita akan menganalisis asumsi normalitas. Oke. Asumsi normalitas kita akan pilih dulu ini. Analyze. Setelah itu kita pilih description. Terus explore. Nah, setelah itu kita pilih variabel ini dimasukkan ya. Pilih variabel y untuk dependent. Terus kita pilih faktornya untuk variabel x. Gini. Setelah itu kita pilih plot. Lalu centang pada normality karena kita akan mencari normalitas ya. Maaf, belibetnya. Setelah itu kita pilih oke. Mana ya? Masih loading ini ya. Lemot ini punya saya. Mana ya? Nah, ini. Kita ketemu. Nah, kan? Sampai bawah. Kita ketemu hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan interpretasi manakah yang akan kita pakai. Kembali ke PPT. Oke. Uji normalitas tadi ini ya. Nah, untuk hipotesisnya adalah data mengikuti distribusi normal. Ya, satunya data tidak mengikuti distribusi normal. Untuk taruh signifikansi alfa sama dengan 0,05
kriteria keputusan, H0 diterima jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Begitu juga dengan H0. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Oke, nah ini yang kita gunakan itu yang ada tandanya tabel test of normality. Kita gunakannya nih, signifikan. Kesimpulan, pada buku pelajaran didapat signifikan 0,94. Maaf, berarti tadi yang ini ya, ini Sabirowak, ini kolom huruf. Sama sih. Ini 0,94 berarti lebih besar dari 0,05. Oh, maaf ini salah ya. Ini harusnya 0,094. Tapi sama saja lebih besar dari 0,05. Pada buku remersi terdapat signifikan 0,200. Nih, buka buku bacaan, signifikansinya juga 0,200. Nah, sehingga dapat ditentukan bahwa H0 diterima, maka data mengikuti distribusi normal, sehingga uji normalitas terpenuhi. Nah, oke, yang selanjutnya kita akan menguji homogenitas. Kita kembali ke SPSS. Kita ke datanya. Oke. Untuk normalitas ini agak berbeda ya. Tapi kita pilihnya, kita pilih analyze. Terus kita pilih compare mean. Nah ini kita pilih one way ANOVA. Kita ini tuh kalau homogenitas itu bisa sebenarnya mencari ANOVA begitu. Setelah itu kita masukkan variabelnya nih. Untuk variabel peminjam buku, variabel X untuk faktor, sudah kan? Terus kita pilih nih post hoc. Kita centang yang tukai. Kita pilih atau ini juga sekalian boleh converori sama tukai. Terus kita pilih continue. Setelah kita pilih continue, pilih option. Nah, kita pilih option tentang deskriptif dan homogenitas variance. Setelah itu kita pilih continue. Terus oke. Ini akan muncul. Nah kan sudah muncul. Nah ini sudah muncul kan. Nah cakep. Nah selanjutnya kita akan interpretasikan ke PPT. Kita kembali ke PPT. Untuk uji homogenitas. Uji homogenitas ini sama ya. H0 data diambil dari homogen. Homogen itu kan seragam ya. Itu seragam. Satu data yang diambil tidak homogen atau seragam. Taruh signifikansi alpha 0,05. Hasil keputusan. Kriteria keputusan, maaf. H0 diterima jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data yang diambil homogen. Nah, H0 ditolak jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data yang diambil tidak homogen. Iya, ayam. Kesimpulan, berdasarkan hal di atas diperoleh signifikansi 0,703. Kita gunakan yang ini, based on training. Iya. Lebih dari 0,05, maka dapat ditentukan bahwa H0 diterima. Benar. Artinya data yang diambil homogen sehingga asumsi homogenitasnya terpenuhi. Oke, ini untuk interpretasi uji one way ANOVA ya. Diperoleh hasil bahwa rata-rata orang yang menjemput pelajaran sebesar 21,50. Nah ini didapat dari sini. Kita pilih yang deskriptif, terus yang min. Rata-rata orang yang membaca buku referensi 25,10. Ini juga dari sini. Rata-rata orang yang membaca buku bacaan 27,70. Ini juga dari sini. Jadi sama ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata membaca buku paling tinggi adalah buku bacaan. Ini kan bacaan yang paling tinggi kan. Terus yang selanjutnya interpretasi uji ANOVA. Tadi kan ada banyak hasil ya dari outputnya SPSS. Kita ini saja. Ini ANOVA-nya. Kita interpretasi. Diperoleh hasil bahwa dari tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi 0,126 lebih besar dari 0,05. Maaf, ini juga salah ketik. Nah, ini diperoleh dari mana? Dari sini. Kalau kita menggunakan tabel F atau perhitungan F itu juga bisa. Sebenarnya. Jadi tidak hanya ini aja. Tapi kemarin juga saya sudah bahas di materinya kemarin ya. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata orang menjawab sama secara signifikan atau nyata. Tuh. Ini untuk interpretasi tes
post hoc mengetahui kelompok rata-rata peminjam sama atau tidak sama. Ini tadi kan kita ada 3 pertanyaan itu ya yang dari awal. Ini, oke. Menggunakan uji tukai dengan pengertian pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikasi dalam jumlah analisis varian. Kita akan membandingkan rata-rata peminjam buku pelajaran dengan rata-rata referensi sebesar 3.600. Itu diperoleh dari sini. 3.600. Oke. Ini sama. Jadi pelajaran referensi 3.600. Kalau di sini min, di sini juga sama. Referensi pelajaran 3.600. Tapi itu sama saja begitu. Diperoleh dari rata-rata peminjam pada output deskripsi bawah. Oke, yang tadi ya. Dengan pembelajaran rata-rata peminjam besar antara min 10,89 sampai 3,69 dengan tingkat kepercayaan 95%. Itu diperoleh dari sini. Tadi ini kan pelajaran cakupan referensi. Nah, ini min 10,89 sampai 3,69. Itu menjadi perbedaan rata-rata, maka harus melakukan uji signifikasi hasil spesies di bawah ini. Ini untuk menguji tadi ya. Berdasarkan hasil output tersebut diperoleh nilai signifikasi 0,450. Ayo diperoleh dari mana nih? Ininya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peminjam buku pelajaran dan buku referensi adalah sama. Sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif, ini tipe, antara kedua jenis buku tersebut tidak signifikasi atau nyata. Berarti begitu ya, jadi sama begitu ya. Begitu juga dengan buku pelajaran dengan bacaan. Terus apa lagi? Bacaan dengan referensi. Oke, selanjutnya kita akan menginterpretasikan tukai HSD. Nah, tadi kan kita tentang tukai HSD ya. Untuk melihat kesamaan rata-rata peminjam jenis buku. Nah, subset pertama, ini kan ada subset namanya. Pertama itu diperoleh nih nilai pelajaran 21,50, referensi 25,10, bacaan 27,10. Maka rata-rata peminjam ketiga buku tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Satu peminjam buku tersebut adalah sama. Jadi rata-ratanya itu sama peminjam buku tersebut. Nah, dari yang tadi kita peroleh, dapat kesimpulan bahwa rata-rata peminjam buku pelajaran referensi dan bacaan adalah sama. Begitu. Mungkin sekian dari saya. Kalau nanti ada yang ditanyakan bisa WA ke saya atau tanya di grup ya, atau bisa tanya di kolom komentar. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.